Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Cahyopurnomo, Dik 2212191023, Prodi Teknik Elektro, kelas reguler sore, kelas D, akan mencoba menyampaikan materi mengenai op-amp atau operational amplifier. Operational amplifier atau penguat operasional ini merupakan suatu rangkaian penguat yang lengkap dalam sebuah bentuk IC, sebuah komponen IC. Op-amp memiliki sifat-sifat, yaitu pertama, penguatan tegangannya atau sinyalnya sangat besar. Kemudian impedansi dimasukkannya di inputnya itu tinggi, sedangkan impedansi di outputnya itu keluarannya rendah. Kemudian karakteristik frekuensinya lebar. Kemudian gambaran skematik atau terminal kaki op-amp. Op-amp memerlukan di dalam op-amp memerlukan sebuah suplai tegangan agar dia bisa berfungsi. Gambar yang ini menggambarkan jika op-amp disuplai dengan dua sumber tegangan. Kemudian gambar yang sisi kanannya lagi, ini gambaran memberi suplai op-amp dengan satu sumber. Kemudian pin out atau terminal-terminal pada op-amp umumnya pin 1 dan 5 itu sebagai offset 0 atau sebagai pengaktif op-amp. Kemudian kaki nomor 2 sebagai masukan membalik atau inverting input. Kemudian yang ketiga, masukan non inverting atau tidak membalik, yang ini yang plus. Kemudian yang pin nomor 4 itu adalah ground atau nol atau tanah. Kemudian pin nomor 6 ini adalah output atau keluaran dari hasil op-amp amplifyingnya. Kemudian pin nomor 7 adalah catu tegangan positif. Ini adalah supply-nya, suplai tegangan. Kemudian pin nomor 8 ini tidak digunakan. Nah, kemudian op-amp ini memiliki di seri-serinya memiliki berapa angka dengan ciri beberapa angka, misalkan 741. Kemudian setelah angka tersebut diikuti huruf A, C, E ataupun N. Huruf-huruf ini menjadi pembeda dari segi tegangan, terus kemudian noise level, temperatur, dan karakteristik lainnya sesuai spesifikasi. Misalkan op-amp 741C, huruf C ini berarti dia menandakan bahwa op-amp ini adalah commercial grade atau yang
paling mudah ditemukan dan dijual bebas dan sehingga paling umum dan banyak digunakan. Kemudian spesifikasinya OPM 741C ini dapat menguatkan tegangan loop terbuka sebesar 1 juta kali dan impedansi inputnya 2 mega ohm dan impedansi outputnya sebesar 75 ohm dan mempunyai unity gain frekuensi sebesar 1 mega ohm. Kemudian ini ada rangkaian catur daya atau power supply. Ya, komponennya ada ini transformer, penurun tegangan, penyearah. Kemudian ada kapasitor. Di sini kemudian ada 7612 dan seterusnya. Kemudian terminal output dan output. Di dalam inputan suatu op-amp pasti akan ada suatu perbedaan. Perbedaan ini disebut ED, perbedaan selisih tegangan di antara inputan. Kemudian tegangan output. Tegangan output ini dapat diketahui dengan rumus AOL kali ED. AOL itu adalah penguatan atau gain terbuka. Kemudian dengan ketentuan bahwa VO ini plus minus saturasi, berarti dia keluarnya pasti ada di bawah atau di atas 1 sampai dengan 2 volt dari tegangan supply-nya. Jadi misalkan si rangkaian ini kita beri supply 15 volt, maka tegangan yang keluar dari sisi output ini plus minus 13 volt. Seperti dari yang sudah dibicarakan bahwa antar input ini ada perbedaan tegangan atau disebut ED. Nah, perbedaan tegangan masukan ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus ED sama dengan plus tegangan saturasi dibagi AOL atau gainnya. Nah, jika misalkan untuk menghitung ED di sisi positif, itu berarti positif tegangan saturasi dibanding AOL sama dengan dalam contoh yang ini nilai AOL diketahui sebesar 200.000 dan penguatan ED dibatasi maksimal plus minus 65 mikrovolt. Jadi dapat dihitung ED sama dengan 13 plus 13 volt dibanding 200.000 sama dengan 65 mikrovolt. Sama juga yang sisi negatif, itu negatif V-sat dibanding AOL sama dengan negatif 13 volt dibanding 200.000 sama dengan negatif 65 mikrovolt. Kemudian ada catatan, apabila tegangan masukan berbeda antara negatif 65 mikrovolt kurang dari sama dengan
65 mikrovolt operation amplifier berlaku sebagai penguat secara linear atau linear dan berlaku V output sama dengan ED kali AOL. Kemudian kesimpulannya adalah tegangan output berada pada salah satu batas V saturation atau negatif V saturation. Nah, untuk mempertahankan V output tetap berada pada batas, ini maka perlu dipasang umpan balik. Kemudian karena nilai ED nilainya sangat kecil, misalkan ini tegangannya 65 mikro, ini kan sangat kecil, tidak mudah dihitung, atau mungkin kalau menggunakan meter yang biasa tidak akan terbaca, maka dapat dianggap sama dengan 0. Kemudian berdasarkan tabel seperti ini, kita dapat masukkan di pin negatifnya 10 mikro, kemudian tegangan masukkan di sisi negatif, pin negatifnya ada 15 mikro, maka dapat diperoleh kan perbedaan tegangannya 25 mikro. 15 kurangi negatif 10. Kemudian agar dapat menghitung tegangan outputnya menggunakan rumus tadi, gain kali ED atau AOL kali ED. AOL-nya 200.000 kali 25. Nah, hasilnya kan tadi masih mikro ya, 200.000, jadi 5 juta mikrovolt dibagi, agak di sini dijadikan volt, berarti dibagi 1 juta, berarti 5 volt. Begitu juga untuk yang selanjutnya, dengan negatif 5 dikurangi negatif 10, maka diperoleh 1000 mikro. Kemudian ini juga sama, 1 juta dikurangi 1 juta 1, maka dia akan negatif. Nah, tinggal hitung juga 200.000 dikali minus 1, jadi 200.000 dibagi 1000, dibagi 1 juta. Ya, 0,2 volt. Begitu juga yang ini, cuman di sini dituliskan negatif V-sat, nah, sama dengan minus 13 volt, karena tadi supply-nya 15, maka tegangan saturasinya minus 13. Begitu juga yang ini, untuk sisi yang positif tegangan saturasinya plus 13 volt. Kemudian penguat operasional ideal, berarti
idealnya op amp itu. Penguat operasional ideal adalah penguat diferensial ideal, berarti inginnya, angan-angannya. Sifat-sifat sebuah penguat operasional ideal yaitu penguatan tegangannya itu tidak terhingga, jadi gain voltage-nya itu infinite atau tak terhingga. Kemudian impedansi masukannya juga tak terhingga, berarti bisa besar sekali, jadi arus masuknya sama dengan 0. Kemudian impedansi keluarnya juga sama dengan 0. Kemudian karakteristik frekuensinya rata dan membentang dari frekuensi 0 hingga frekuensi tak terhingga, lebar bandwidth-nya. Tentu saja ini sulit ditemukan atau mungkin tidak ada ya, karena ideal ya. Kemudian penguat operasional praktis yang tidak ideal. Karena dalam prakteknya tidak ada penguat operasional yang ideal, akan tetapi sebuah op amp praktis seringkali dapat dianggap seolah-olah memiliki sifat-sifat ideal, walaupun tidak mendekati, tapi walaupun mungkin tidak memenuhi semua atau mungkin mendekati, jadi bisa dianggap dia ideal. Nah, kemudian ini gambaran simbol ya sebuah op amp. Pertama, di sisi sini ada pin untuk inverting input dan untuk masukan non inverting. Kemudian ada tegangan satu daya atau supply. Kemudian ada output. Kemudian inverting op amp. Dia inverting ini berfungsi di mana jika masukan ini positif, maka kan dia setelah di sisi outputnya, maka dia akan dibalik. Dalam kasus ini jika positif maka akan dibalik menjadi negatif, dan sebaliknya jika di sini negatif menjadi positif. Maka dari itu rumusnya tegangan output sama dengan negatif tegangan input dikali hambatan feedback dibanding hambatan input. Kemudian ada grafiknya. Jika grafik inputannya kan tetap linear. Nah, setelah lewat op amp dia akan turun, kemudian dia akan rata sampai di batas tegangan saturasi. Jadi dia akan terus kemudian non inverting amplifier. Jadi ini kebalikan dengan inverting. Jadi jika inputnya positif maka keluarnya akan tetap positif, inputnya negatif akan tetap negatif. Nah, maka rumus untuk tegangan outputnya ini sama dengan tegangan input dikali 1 plus tegangan feedback resistansi feedback dibanding resistansi input. Kemudian
grafiknya inputnya tetap linear ke atas, tegangan outputnya juga akan linear ke atas naik, tapi kemudian juga sama akan di bawah dengan tegangan tegangan supply-nya sesuai dengan saturasinya. Kemudian zero crossing detector. Rangkaian detektor ini juga dinamakan sebagai pembanding, yaitu membandingkan suatu tegangan input pada salah satu kaki dengan satu tegangan tertentu atau 0. Jadi bisa dibandingkan dengan 0 volt atau dengan tegangan, misalkan bisa diatur berapa volt gitu. Hasil perbandingannya dapat menggunakan rumus ED sehingga dapat didapatkan tegangan output yang tergantung polaritas dari ED. Jika ED negatif polaritasnya, maka outputnya negatif tegangan saturasi. Jika ED positif, maka V outputnya juga positif tegangan saturasi. Kemudian jenis-jenis zero crossing detector. Ini ada zero crossing 0, inverting zero crossing detector, kemudian yang non inverting zero crossing detector, kemudian inverting voltage level detector dan non inverting voltage level detector. Kemudian duty cycle atau siklus kerja. Ini merupakan perbandingan waktu on dengan periode sinyal yang dikalikan dengan 100%. Dapat dirumuskan dengan duty cycle sama dengan T on dibanding T on ditambahkan T off. T waktu on banding waktu on ditambahkan waktu off. Misalkan dalam contohnya ini, suatu sinyal mempunyai periode 10 milisecond atau 10 milidetik dan waktu on sama dengan 3 milidetik mikros atau milisecond. Kemudian berapakah waktu negatif, waktu off-nya atau waktu low-nya? Nah, dapat diselesaikan dengan rumus. Nah, TL atau TF, T low sama dengan T dikurangi T on. Kemudian T low sama dengan waktunya 10 milisecond, 10 dikurangi T on-nya. T on-nya 3 mili 3 sama dengan 7 milisecond, 7 milidetik. Kemudian dapat dihitung duty cycle-nya T on dibanding T kali 100% sama dengan 30%. Kemudian detektor penyilang nol. Yang pertama detektor penyilang nol pembalik atau juga disebut inverting zero crossing detector atau IZCD. Ini yang berarti sinyal masukan pada ini sisi negatif op-amp dan dibandingkan dengan 0. Nah, di sini di sisi positifnya dikasih tegangan 0 atau di ground, maka tegangan selisihnya atau ED-nya itu input positif dikurangi input negatif
sama dengan 0 min V input sama dengan negatif min V input. Jadi dapat diambil ketentuan bahwa jika V input kurang dari 0, maka V output adalah positif tegangan saturasi. Dan jika V input lebih besar dari 0, maka V outputnya sama dengan negatif tegangan saturasi. Seperti di grafik ini contohnya, tegangan inputnya lebih dari 0 kan, kalau di atas ini lebih dari 0, maka tegangan outputnya dia akan negatif. Begitu ke sebaliknya, ketika tegangan inputnya di bawah 0, maka tegangan outputnya adalah di kutub di sisi positif. Kemudian detektor penyilangan 0. Detektor penyilangan 0 tak pembalik atau non-inverting zero crossing detektor, yaitu dengan sinyal masukan pada positif op amp dibandingkan dengan 0 ini pada op amp di sisi negatif. Perbedaan tegangan sama dengan input positif dikurangi input negatif sama dengan V input dikurangi 0. Maka dengan diperoleh ketentuan tegangan, jika tegangan input lebih dari 0, maka tegangan outputnya akan positif tegangan saturasi. Dan jika tegangan input kurang dari 0, maka tegangan outputnya adalah negatif saturasi. Dalam gambar ini seperti di gambar, tegangan input lebih dari 0, maka outputnya positif. Jika tegangan kurang dari 0, tegangan input kurang dari 0, tegangan outputnya negatif. Berarti dia tidak berubah karena dia non-inverting. Kemudian detektor taraf tegangan atau detektor taraf pembalik atau inverting voltage level detector. Jadi sinyal masukan pada negatif op amp dan membandingkan dengan tegangan referensi yang masuk ke positif op amp. Jadi tegangan selisihnya adalah tegangan referensi dikurangi tegangan input sama dengan tegangan referensi dikurangi tegangan input dengan ketentuan. Jadi dapat diperoleh ketentuan jika tegangan input lebih besar dari tegangan referensi, maka tegangan outputnya adalah negatif tegangan saturasi. Dan sebaliknya, jika tegangan input kurang dari tegangan referensi, maka tegangan outputnya adalah positif tegangan saturasi. Kita lihat grafiknya. Ini gambarnya. Tegangan input lebih dari ini kurang dari referensi, maka
Tegangan input kurang dari referensi, maka grafiknya akan positif. Jika tegangan inputnya lebih besar dari referensi, outputnya menjadi negatif. Kemudian terus begitu, dia akan turun, berarti kurang dari referensi, dia akan menjadi positif terus sampai di bawah 0, berarti kan kurang dari 0 ya, dia positif karena dia inverting ya, dibalik. Kemudian tegangan detektor taraf tak membalik, berarti non inverting voltage level detector. Jadi sinyal masuk pada positif op amp dan dibandingkan dengan tegangan referensi yang ada di negatif op amp, dan diketahui tegangan input minus tegangan referensi sama dengan tegangan input dikurangi tegangan referensi, dengan ketentuan jika tegangan input kurang dari referensi, tegangan input kurang dari tegangan referensi, maka tegangan output sama dengan negatif tegangan saturasi, dan juga sebaliknya, jika tegangan input lebih dari tegangan referensi, maka tegangan output sama dengan positif tegangan saturasi. Jadi tegangan input lebih dari tegangan referensi, kurang dari referensi, tegangan referensi ini dia masih di bawah referensi, maka outputnya adalah negatif. Kemudian saat dia tegangan input melebihi tegangan referensi, dia berubah menjadi positif, turun dari tegangan referensi, dia akan negatif sampai dia menjadi lebih besar dari tegangan referensi, baru dia akan menjadi positif. Kemudian rangkaian tegangan frekuensi, karena di sini hanya digambarkan simbol ini, maka ada penjelasan dengan rangkaian tegangan referensi. Tegangan referensi di sini digambarkan ada beberapa hambatan ya, 2 hambatan, kemudian ada simbol tegangan. Dan tegangan referensi ini dapat diperoleh dengan perhitungan R2 dibagi R1 ditambah R2 dikali tegangan. Dalam contoh ini misalkan tegangannya itu 12 volt, kemudian R1 nya ini 100 ohm dan R2 nya ini 50 ohm, maka tegangan referensinya adalah 50 dibanding 100 ditambah 50, 150 dikali 12 sama dengan 4 volt. Selanjutnya saya akan mencoba untuk menjawab soal latihan. Oke, diketahui tegangannya 15 volt dan tegangan saturasinya lebih plus minus 13 volt. Kemudian pertanyaannya, hitunglah waktu on dan duty cycle. Waktu on
80 ditambah 40, 120 milisekon. Kemudian waktu off nya berarti kan 120 periodenya kan 180. Kemudian T off nya 60, berarti 180 kurangi 120. Kemudian duty cycle tuh waktu on 120 dibagi periodnya, waktu on waktu off, terus dikali 100% sama dengan 67%. Itu duty cycle. Kemudian mencari V referensinya, R2 dibanding R1 R2 nya 10 kilo bagi R1 R2 50 ditambah 10 kilo ya, dikali voltase 15 volt. Kemudian 10 dibanding 60 dikali 15, 2,5 volt. Kemudian gambarlah output tegangan. Ini gambar outputnya. Karena dengan ketentuan yang saat V input kurang dari tegangan referensi, maka V outputnya akan menjadi negatif. Jadi ini tegangan input, sinyal input, dia kurang dari tegangan referensi yang kita temukan tadi. Tegangan referensinya 2,5 volt, mungkin
sekitar di sini. Kemudian dia karena dia kurang dari tegangan referensi maka akan menjadi negatif, tegangan saturasi. Kemudian jika inputnya melebihi tegangan referensi, outputnya akan menjadi positif. Begitu seterusnya. Baik, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.